Menurut hadis Kenapa? rokok itu kencing setan, tembakau itu kencing setan. Di mana ayatnya? Asik. Mantap, Pantesan nggak masih jadi orang Islam. Asik nih. Gue demen nih. Anjay. Ayo. Gimana? Tembakau menurut kitab hadis itu berasal dari kencing setan. Oh gitu. Nah, kamu menggalang donasi atau pemberian dari teman-teman muslimmu, kamu beli untuk minum kencing setan. Lo enak gimana? Lo wong enak. Oke lah Rasid. Ya, intinya kita beda kita di situ, Rasid. Ya, intinya kita beda di situ. Artinya begini. Banyak orang, kita bicara jujur-jujuran ya. Dakwah lebaran nih, banyak orang menjadikan acara diskusi lintas agama ini menjadi ajang bagi mereka untuk mengumpulkan cuan. Kamu yakin lu itu jangan gak? ngomongin diri sendiri. Lu gimana? Betul nggak? Saya mau berangkat ini. Ya udah, saya cuman mau minal aidin wal faidin gitu loh. Nah, ngapain? Saya mau maafin Kak. Gua mau maafin lu. Rasid, bentar. Kamu merokok nggak? Asik. Ngerokok. Pernah nggak koin-koin yang dikirim teman-teman ketika PKPK itu kamu beli rokok? Jangan pun beli rokok, Edis. Jangan pun beli rokok. Sound card. Ini nih, Harman Kardon, lu tahu harganya berapa? 6 juta, Edis. Ini. Iya, tapi beli rokok juga ya. Jangan pun rokok, Edis. Iya, tapi enggak, kalau itu enggak masalah. Kalau kamu beli mikrofon, beli apa itu bagus karena sesuai dengan peruntukannya ya. Tapi kalau beli rokok, jelas ini yang menemani saya. Iya. Jelas dong. Iya, makanya gini. Sedangkan rokok itu kencing setan, betul nggak? Menurut hadis rokok itu kencing setan, tembakau itu kencing setan. Di mana ayatnya? Asik. Mantap. Pantesan nggak masih jadi orang Islam. Asik nih. Gue demen nih. Anjay. Ayo. Gimana? Tembakau menurut kitab hadis itu berasal dari kencing setan. Oh gitu. Nah, kamu menggalang donasi atau pemberian dari teman-teman muslimmu, kamu beli untuk minum kencing setan. Lo enak gimana? Lo wong enak. Oke lah Rasid. Ya, intinya kita beda kita di situ, Rasid. Ya, intinya kita beda di situ. Artinya begini. Banyak orang, kita bicara jujur-jujuran ya. Dakwah lebaran nih, banyak orang menjadikan acara diskusi lintas agama ini menjadi ajang bagi mereka untuk mengumpulkan cuan. Kamu yakin lu itu gak? Jangan ngomongin diri sendiri. Lu gimana? Betul nggak? Untuk kepentingan pribadi, betul nggak? Lu kenapa ngomongin diri sendiri, Dis? Sekarang saya tanya. Nih, sekarang saya tanya. Kalau ada seorang muslim, misalnya ada seorang muslim, dia punya rumah, dia punya pekerjaan bagus, dia tinggalkan rumah sama pekerjaannya itu gara-gara dia dipersekusi, didatangi ormas, mau dibunuh, pergi dia gara-gara dia mendakwahkan Islam. Terus dia sekarang ada di negeri orang, dia nggak punya tempat tinggal, dia nggak punya pekerjaan. Menurut kamu wajar nggak orang bantu dia? Supaya dia ada tempat, supaya dia ada ini. Iya wajar. Menurut kamu wajar nggak? Iya. Lu lagi nangis kamu. Lu lagi ngomongin diri lu sendiri. Justru yang tidak wajar itu adalah, nih saya kasih tahu yang tidak wajar. Sudah punya rumah, ya kan? Sudah punya pekerjaan, ya kan? Tidak harus ngontrak. Sekarang kalian ngumpulin koin untuk beli rokok, untuk beli headset harga seharga mobil Avanza. Nggak ada headset, gua nggak pakai headset gua. Nggak, si Juma. Kenapa? Si Juma itu headsetnya seharga mobil Avanza. Kamu tahu nggak? Buset. Gua mau kasih tahu. Sebentar, gua mau rinciin kerjaan dia apa. Pertama, headsetnya si Juma itu seharga mobil Avanza. Kamu tahu dia ngomong sendiri. Edis, ya sebentar. Ini headset saya ini seharga mobil Avanza. Bener. Lu tahu. Bang Zuma itu sekali dia baca Al-Quran, tahu nggak kamu apa? Paus-paus singa berterbangan.
dengerin. Saya kasih tahu sama kalian orang-orang Muslim. Enggak, saya kasih tahu sama orang-orang gantian Muslim. dong. Kalian Bang Zuma itu gini. Supportlah orang yang memang perlu peruntukannya jelas, gitu. Sama kayak begitu juga. Saya bilang jujur-jujur aja. Banyak, dengar ini. Ini kita bicara jujur-jujuran ya, biar jemaat itu biar tahu. Banyak pendeta-pendeta, ya kan? Banyak ini pendeta-pendeta. Jam tangannya harganya 500 juta. Berapa aja tuh? Berapa aja pendeta itu? Ustadz, dengar dong. Ustadz, ya kan? Mobilnya, Alphard, ya kan? Terus apa? Motornya motor Harley. Tapi gue baru pelajari kata-kata lu. Itu yang disebut memperkaya diri. Iya. Gue baru pelajari kata-kata lu. Lu pinter. Jadi selama ini lu nggak pernah ganti topi lu nggak pernah ganti kacamata lu, dengan baju lu itu kayak semi kumal lah ya. Biar Kenapa diganti-ganti buat apa? Senyum lu. Dis, buat awas apa lu. diganti-ganti Nih buat kalau apa? lu ketawa aja. Diganti biar ngapa? Ketawa lu, Dis. Kenapa kau lari? Kenapa kau lari? Saya jadi ngikutin Ketawa kalian lu, Dis. ngobrol kan? Kenapa kau Ketawa lu, lari? Dis. Oke lah. Ya Allah, Dis. Ngikutin kalian ngobrol. Jadi saya jadi ngikutin kenapa kalian kalau- ngobrol nih. Ini sebenarnya waktunya begitu caranya, Dis. sudah selesai. Gini, Katanya mau ke Kita bandara. Kenapa? kalian diomongin untuk beli rokok kok kalian panik sih? Jadi Bang Nandar, More dengerin More. Jadi setelah gua, nih coba direkam ya. Oke lah, Setelah gua intinya pahami, seperti itu ya. sebentar Edis. Setelah gua pahami penjelasan lu, gue simpati kayak, ternyata Edis ini kita lihat seperti ini, ternyata ada kecerdasan di balik ini. Dengan topimu yang itu aja, kacamata perempuannya lu pakai, ya kan? Lihat di muka aja. Nah, terus bajunya yang itu aja. Sebentar. Terus bajunya yang semi gembel kayak kurang mandi, terus ternyata lu Edis jadi di depan kamera lu sengaja kelihatan. Edis, sejak kapan kami menang kalau kita PK? Sejak kapan Muslim menang kalau kita PK? Uang itu kemana semua, Edis? Luar biasa dah. Pinter sekali marketingmu, Edis. Lapor sama kamu. Pinter sekali marketingmu, Edis. Udah ya. Edis, gini. Makasih. Oke lah, karena mereka ribut, kita turunkan dulu ya. Saya mau mendidik. Ini teman-teman. Saya mau didik ya para jemaat-jemaat ya. Gini teman-teman. Saya itu teman-teman, dulu waktu saya belum muncul ke permukaan ya teman-teman ya. Saya itu memberikan hamba-hamba Tuhan ya, bisa saya katakan rutin. Saya memberikan perpuluhan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya. Bahkan dulu sekolah-sekolah itu dari mulai kelas 1 SD sampai kelas 1 SMP, 6 SD, dari 1 SD sampai 6 SD, itu saya belikan papan tulis semua. Iya. Karena di sekolah itu papannya kan masih kapur, ya kan? Kalau kapur itu kan kalau dihapus begitu debunya kemana-mana. Jadi saya kasihan, saya belikan papan tulis itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, saya belikan semua. Hamba-hamba Tuhan juga saya ini kan. Saya paling tidak bisa melihat hamba Tuhan itu menderita hidupnya. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi dia kok menderita hidupnya. Dia nggak punya tempat yang layak. Saya paling nggak bisa. Zaman-zaman saya dulu. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang beli jam tangan harga 300 juta. Kalau uangnya sendiri nggak masalah kalau uangnya sendiri. Yang jadi masalah kalau itu uang dari jemaat, coba. Ini saya mendidik para jemaat loh, teman-teman, supaya teman-teman mengerti. Gitu. Kadang-kadang jemaat juga yang membuat membuat para pendeta, oknum ya saya bilang ya, nggak semua seperti itu, menjadi hamba uang. Banyak seperti itu. Ya, jadi tetapi saya juga tidak setuju kalau ada pendeta yang dia nggak punya tempat tinggal, yang dia nggak punya tempat untuk bernaung dirinya. Ya, artinya teman-teman begini, maksud saya begini, kita itu harus betul-betul bijak, harus betul-betul pandai, harus betul-betul mengerti. Sebenarnya
kita itu memberikan itu keadaan dia bagaimana gitu loh. Keadaan dari sang hamba Tuhan itu bagaimana. Saya sangat setuju kalau hamba Tuhan itu nggak boleh dia menderita. Saya sangat setuju. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta harus dia punya tempat tinggal. Harus dia punya kendaraan sendiri untuk mobilitasnya. Harus itu. Saya paling nggak tahan kalau ngelihat pendeta itu hidupnya sampai ngontrak-ngontrak begini, saya nggak tahan. Gitu. Dulu sebelum saya terjun ke seperti ini, saya termasuk orang-orang yang mensupport. Saya support tuh. Mungkin orang-orang sebagian ada yang nonton di sini. Bagaimana dia saya support. Ya kan ada di sini di Bangka begini, saya support. Saya belikan buku saya ini. Saya terus dari mulai 2013 sampai tahun berapa terus. Karena saya belum muncul seperti ini. Gitu loh. Jadi teman-teman, saya cuma berpesan kepada teman-teman, bijak-bijaklah, pandai-pandailah, berhikmatlah teman-teman ketika kalian ingin mensupport ya termasuk juga para apologet juga seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena saya banyak melihat memang banyak ada motivasi-motivasi yang tidak benar seperti itu. Ya. Jadi kalau itu berdasar gitu ya, dia punya alasan yang kuat untuk melakukan itu, mari kita support. Tapi kalau alasannya nggak jelas, mengada-ngada, ya teman-teman kalian punya hikmat sendirilah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mengerti, teman-teman maklum. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman ya, adapun kita, teman-teman, adapun saya teman-teman ya, ketika saya ingin menggalang sebuah pendirian rumah apologet. Karena apa? Karena teman-teman kita memang di sini nggak ada tempat, gitu loh teman-teman. Seandainya bisa di Konoha, teman-teman. Seandainya bisa di negeri Konoha, nggak perlu itu teman-teman. Rumah-rumah apologet apa itu nggak perlu. Masalahnya kan nggak bisa. Bisa nggak kita seperti ini bisa nggak saya di Konoha? Mana bisa teman-teman? Selesai. Nggak bisa. Yang ada udah datang ormas, udah selesai, nggak ada ceritanya. Jadi kepada teman-teman yang berapologet, memang teman-teman nggak semua dari kalian itu akan mau, nggak semua. Coba saya tantang. Siapa para apologet yang kalian sudah mapan, ada rumah, ada pekerjaan di Konoha, kalian tinggalin itu. Saya tantang kalian. Coba, berani nggak? Nah, tapi saya bukan mau mengajak kalian seperti saya, enggak gitu loh. Artinya kalian memang harus bayar harga begitu. Ya. Jadi ketika kalian, saya percaya ya apa di dalam Bible itu ya. Maksudnya begini, jikalau seseorang ya meninggalkan ayahnya, ibunya, hartanya ya, dan lain sebagainya oleh karena nama Tuhan, itu pasti Tuhan akan memberikannya 100 kali lipat. Saya percaya itu teman-teman. Artinya saya percaya bahwa suatu saat apa yang saya tinggalkan begitu, apa yang saya tinggalkan di negeri Konoha, dari mulai tempat tinggal segala macam, saya percaya bahwa nanti Tuhan akan memberikan gantinya di sini teman-teman, dengan yang setara setidak-tidaknya seperti itu. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bijak-bijaklah ya, pandai-pandailah, berhikmatlah ketika teman-teman ingin mensupport ya, baik para apologet, baik siapapun itu, teman-teman harus pandai-pandai melihat keadaan atau situasinya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Saya istirahat dulu. Mudah-mudahan nanti besok saya nggak bisa. Kayaknya besok pagi ya teman-teman ya. Besok pagi mudah-mudahan kita bisa siaran kembali. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom teman-teman Alumaga. Jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi edis. Dalam sebuah diskusi atau debat agama, seorang bapak-bapak yang bijak dan penuh pengertian patut dijadikan contoh. Ia menunjukkan sikap terbuka, mendengarkan pendapat orang lain dengan penuh respect, tanpa terburu-buru menghakimi. Ia tidak hanya berbicara berdasarkan keyakinan pribadi, tetapi juga memberikan ruang bagi dialog yang sehat dan saling menghargai. Sikap rendah hati dan keinginan untuk memahami perspektif orang lain adalah kualitas penting dalam sebuah perdebatan,
khususnya dalam hal agama yang sering kali mengundang emosi-emosi dan pemahaman yang berbeda. Seorang bapak-bapak yang ideal dalam diskusi agama juga mampu memberikan contoh dalam penguasaan materi dengan pendekatan yang rasional dan berbasis pada kebenaran, bukan semata-mata berdasarkan dogma. Ia tidak mengandalkan sentimen atau retorika yang menekan lawan bicara, melainkan mengajak untuk berpikir kritis dan berdiskusi dengan penuh kesabaran. Dengan cara ini, ia menginspirasi orang lain untuk tidak hanya berbicara dengan hati, tetapi juga dengan akal, menjadikan perdebatan agama sebagai kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan saling belajar, bukan sebagai ajang untuk memenangkan argumen. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.